Wanita ini sangat menyedihkan, setelah suami meninggal. Para pria di desa semuanya memiliki niat buruk terhadapnya. Suatu hari seorang berandalan datang ke rumah dan memberitahunya. Malam ini akan membawa 7 teman untuk bersenang-senang dengannya. Dan ingatkan dia untuk menyiapkan anggur dan daging, malam ini dia akan menjadi wanita paling bahagia. Orang-orang itu tiba tepat waktu. Tidak mengatakan apa-apa, merampok sapi dan kambing janda itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Mereka duduk untuk makan dan minum. Baru saja dibahas siapa yang akan memasuki kamar tidur terlebih dahulu terlepas dari perasaannya. Ketika dia mendengar itu, dia sangat ketakutan. Tapi dia benar-benar tidak akan membiarkan ini terjadi, dia pergi ke kamar, sekarang seorang berandalan sedang menunggu. Ketika pria itu tidak memperhatikan, dia mengambil tas kecil dan memasukkannya ke dalam bajunya lalu pergi ke dapur. Orang-orang di luar memandang dia seolah-olah mereka sedang melihat mangsanya. Ketika dia membuka tas, ada rumput beracun di dalamnya, dia menghancurkannya dan memasukkannya ke dalam panci sup, saat ini seorang pria masuk. Ketika lawan tidak memperhatikan, dia menginjak sebuah di tanah. Saat itu, seseorang masuk dan menyalahkan pria itu karena tidak mengantri. Lalu mengusir pria itu pergi. Janda itu memberi mereka masing-masing semangkuk sup, tak lama kemudian mereka semua diracuni. Sekarang hanya ada satu orang yang tersisa di dalam ruangan. Dia memberinya semangkuk sup, tetapi orang itu tidak mau meminumnya, lalu mendorong janda itu ke tempat tidur. Wanita ini sangat pintar. Ketika lawan tidak memperhatikan, mengeluarkan pedang dan memenggal kepalanya. Dia ingin memanggil polisi tetapi tidak ada sinyal di desa itu. Tidak ada pilihan lain, untuk mengapur, dia mengambil kepala pria itu dan berdiri di jalan menunggu bus. Bus datang, tetapi pengemudi tidak membiarkan dia naik ke bus. Dia harus mencabut pedangnya untuk mengintimidasi pengemudi. Tetapi orang-orang di belakang ketakutan. Mereka semua turun dari mobil. Di dalam mobil, dia bertemu dengan seorang wanita hamil bernama Care. Setelah mengetahui cerita janda itu, Care setuju. Di sisi lain, putra punya orang dipotong kepala itu, Jock melihat sudah 1 malam tetapi ayah belum pulang. Jadi datang ke rumah punya janda itu, melihat ada mayat punya ayah dia tetapi tidak ada kepala. Jock bersumpah untuk balas dendam ayahnya. Pada saat ini janda dan Care tidak tahu bahaya mendekat. Tidak lama setelah itu, Jock dan komplotannya menyusul mobil bus itu, keduanya dengan cepat melarikan diri. Untuk menutupi pelarian janda itu, Care keluar dan berbohong bahwa janda itu melarikan diri ke arah lain, ke kantor polisi. Tapi polisi di sini sedang bermain pingpong dan tidak memperhatikannya dia. Lagi pula, itu normal bagi wanita untuk diintimidasi, tetapi ketika polisi mendengar bahwa lelaki itu sudah tua, mereka bertanya mengapa dia tidak memprotes. Kemudian mengatakan alat uji di sini rusak, harus menunggu sampai bulan depan untuk menggunakannya, suruh dia untuk meninggalkan nomor teleponnya dan kemudian suruh pergi. Jadi bahkan jika melaporkannya ke polisi, itu tidak masuk akal. Dirinya dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan. Janda itu depresi. Di sisi lain, Jock sadar bahwa dia telah ditipu oleh Care. Memerintahkan bawahan untuk membunuh pengemudi dan mengancam Care. Bertanya kemana janda itu pergi. Pas suami Care nelpon, Jock ngambil HP dan bilang Care udah ketangkap sama dia. Pria di sebelahnya tidak tahan untuk melihat lagi, jadi dia memukul Jock dan kemudian beberapa dari mereka masuk ke mobil dan pergi. Sulit bagi Care untuk kembali ke sisi suaminya. Tapi dia curiga Care berselingkuh dengan orang lain. Bahkan curiga anak dalam kandungan itu bukan miliknya. Care ingin menjelaskan, tapi pria bodoh ini tidak mau mempercayai istri. Begitu saja, suami Care mengendarai sepeda motor dan pergi. Jock muncul kembali meminta Care untuk memanggil janda. Care hanya bisa mengikuti. Larut malam sang janda pulang ke rumah. Jock merenggut kepala ayahnya dan mengembalikannya ke tempatnya. Dia menyuruh Care untuk memasak, lalu dia menyeret janda itu ke kamar. Melanjutkan apa yang ayahnya belum selesaikan. Mendengar jeritan sedih janda itu, Care tidak bisa menahannya lagi, dia mengeluarkan pedangnya dan menyerbu ke dalam ruangan untuk memotong leher Jock, dan tidak lama Jock kehilangan nyawanya. Saat itu, perut Care sakit parah, dia akan melahirkan. Berkat bantuan janda, bayinya sehat. Care melihat bayinya menangis, kedua wanita malang itu saling berpelukan. Pagi-pagi janda bawa Care dan putranya pergi dari tempat yang sengsara ini. Memulai hidup baru. Filmnya berakhir di sini, sampai jumpa semuanya.